Boleh. Masing-masing lembaga boleh mengklaim kami akan ungkap transparan. Obral janji semacam itu silakan. Tapi kalau mau jujur atau setidaknya kalau saya boleh terus terang, saya mulai merasa bahwa antara TNI dan Polri kerjanya tidak seiring sejalan dalam pengungkapan kasus penyiraman air keras ini. Sehingga alih-alih kasus terungkap, saya justru mengendus sepertinya ada operasi intelligence versus counter intelligence. Pertanyaan, kapan kasus akan terungkap? Dan lebih mendasar lagi, lembaga mana yang bisa kita percaya omongannya? Saya paham bahwa ini kasus yang berat. Ada sekian banyak sisi-sisi gelap, sisi-sisi yang tidak tampak langsung oleh mata kita yang sangat mungkin meningkatkan kompleksitas atau derajat rumitnya pengungkapan kasus ini. Tapi apa boleh buat, sebagai warga negara saya tetap ingin menagih, ingin meminta pertanggungjawaban dari sekian banyak lembaga, sekian banyak pejabat yang kadung menyebut kata transparan. Dalam ingatan saya ada Polda Metro Jaya, ada Kapolri, Kompolnas, kemudian juga POM TNI dan Puspen TNI yang sama-sama menyebut kata transparan, ketembus pandangan. Ayo kita coba takar sama-sama ya. Per hari ini sudah berpekan-pekan sejak Andri Yunus, saudara kita itu disiram air keras. Sepertinya belum ada langkah maju. Tapi sekali lagi ayo coba kita cek, kita coba takar, kita coba ukur investigasi dari lembaga mana yang tampaknya relatif lebih transparan dibandingkan kerja dari lembaga lainnya. Jadi ada dua lembaga, satu Polda Metro Jaya dan satu lagi adalah POM TNI. Dari pihak POM TNI sudah disebut 4 inisial. Bahkan tidak hanya inisialnya tapi juga pangkatnya. Bahkan bukan hanya inisial dan pangkatnya tapi juga asal atau di mana keempat orang itu bekerja. Sudah sangat eksplisit disampaikan ke masyarakat luas. Lumayan, menurut saya transparan. TNI tidak memperlihatkan adanya tabiat resisten, tabiat defensif, tabiat untuk menutup-nutupi fakta bahwa ada sekian banyak personilnya yang sudah melakukan tindakan yang sedemikian brutal. Tapi kontras dari pihak Polda Metro Jaya baru tersebut 2 inisial. Pun pihak Polda Metro Jaya tidak menjelaskan 2 orang inisial ini latar belakangnya apa. Apakah mereka sipil ataukah mereka katakanlah tentara atau bahkan polisi. Karena juga tidak disebut pangkat mereka apa. Lebih-lebih kita pun tidak tahu. Karena Polda Metro Jaya tidak mengabarkan di mana gerangan kedua orang ini bekerja. Jadi kita bisa cek sekali lagi derajat transparansi pengungkapan kasus baik yang dilakukan oleh pihak POM dan juga dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Sampai hari ini belum ada langkah majunya. Tambah mengejutkan untuk tidak mengatakan membingungkan adalah media Tempo mengabarkan bahwa polisi menemukan banyak bukti teror air keras terhadap Andri Yunus. Aksi penyiraman air keras itu disebut-sebut oleh Tempo di alinea yang sama dirancang sedemikian rapi di rumah dinas. Rumah Dinas Badan Intelijen Strategis TNI. Itu tulisan Tempo. Pasca membaca laporan atau liputan Tempo itu justru saya membayangkan ada 2 hal yang semestinya kita pikirkan secara serius. Pertama, kalau Tempo saja sudah bisa mengatakan bahwa aksi jahat itu dirancang sedemikian rupa dan polisi sudah menemukan buktinya, kenapa temuan-temuan itu tidak diserahkan kepada pihak TNI? Jangan keliru, saya tidak sedang menjadi partisan ini. Seolah-olah saya ingin menunjukkan sikap pro pada TNI dan kontra pada Polri. Oh, sama sekali tidak. Tapi saya sekedar mencoba berpikir konsisten bahwa ketika aksi pidana dilakukan oleh tentara, maka bukankah sepatutnya penanganannya dilakukan di organisasi tentara? Itu yang saya pahami. Sehingga sekali lagi, ketika polisi disebut oleh Tempo menemukan sekian banyak bukti, perencanaan penyiraman air keras di rumah dinas Bais TNI, berarti kita bayangkan pelakunya adalah tentara, maka bukti-bukti itu semestinya sesegera mungkin dikirim kepada TNI untuk ditindaklanjuti.
untuk diinvestigasi lebih mendalam. Karena toh kita sama-sama ingin menyaksikan adanya proses pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang sudah melakukan penyiraman air keras itu. Juga begini, kapan ya kira-kira ya perencanaan di rumah dinas itu sudah terendus oleh otoritas penegakan hukum? Kalau perencanaan itu sudah terendus sejak jauh-jauh hari sebelum Andri Yunus mengalami tragedi, ada tidak ya usaha untuk menghentikan agar perencanaan itu tidak berlanjut menjadi sebuah pelaksanaan di lapangan? Bukankah sepengetahuan saya, ketika diketahui ada orang atau sekelompok orang akan melakukan perbuatan pidana, tapi kemudian tidak dihentikan, tapi kemudian tidak dilaporkan ke otoritas berwenang, maka bukankah itu juga merupakan tindak pidana? Jadi saya ulangi, begitu ada pihak yang mengetahui adanya perencanaan tersebut, terlebih kalau pihak yang mengetahui itu adalah otoritas penegakan hukum, tapi ternyata tidak mengambil langkah apapun untuk menghentikan perencanaan itu, apakah itu pidana atau bukan? Ini dua PR yang muncul setelah saya membaca liputan Tempo. Tapi oke lah, kita simpan sejenak pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak terjawab itu. Karena hanya tindak lanjut, hanya press conference berikutnya yang akan memberikan jawaban atas kebingungan-kebingungan saya atas dua pertanyaan itu tadi. Nah sekarang kita meramal bagaimana prospek pengungkapan kasus ini ke depannya. Kalau per hari ini saya masih berpijak pada pandangan saya di Eka Cakap sebelumnya, bahwa ada 2+1 kemungkinan di balik peristiwa ini. Pertama, apakah ini operasi intelijen? Dua, apakah ini merupakan kejahatan konvensional? Atau yang ketiga, apakah ini merupakan rush operation, operasi sempalan, operasi yang dilakukan oleh kelompok dalam kelompok TNI. 2+1 spekulasi yang masih harus didalami, masih harus diselidiki. Namun, seandainya kita membatasi diri, apalagi masyarakat sudah tampaknya a priori menyimpulkan ini pasti TNI, ini pasti TNI, ini pasti TNI, saya justru meramal pengungkapan peristiwa ini seandainya dikunci sebagai sebuah peristiwa atau operasi intelijen, prospeknya tidak akan begitu cerah. Ini bukan penilaian yang pesimistis. Justru saya yakini ini adalah pandangan yang realistis, bahwa saya tandaskan ulang, prospek pengungkapan peristiwa penyiraman air keras ini akan membenturkan kita pada satu titik yang tidak akan bisa ditembus lebih jauh kalau kemudian kita kunci sebagai sebuah operasi intelijen. Kenapa? Kenapa sedemikian realistis? Ada banyak contohnya. Contoh ya, misalnya tahun 60-an sampai 70-an ada 3 presiden Amerika Serikat yang begitu terobsesi untuk mengacaukan Kuba dan meruntuhkan bahkan untuk menghabisi Fidel Castro. Presiden Eisenhower, Presiden Kennedy, dan Presiden Johnson. Ketiga presiden ini diyakini telah mengerahkan atau memberikan penugasan kepada CIA, Dinas Intelijen Amerika Serikat, untuk melakukan operasi di Kuba. Agar Kuba yang merupakan musuh tepat di depan mata Amerika Serikat berubah tabiat, menjadi lebih bersahabat. Itu harapannya. Amerika sebagai negara yang mengedepankan kebebasan, transparansi, hak sipil, hak asasi manusia, dan seterusnya, kemudian bertanya-tanya, apakah negara kita ini sedemikian jahat sampai ikut cawe-cawe di urusan negara orang? Sampai tega-teganya ingin menghabisi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan negara orang. Nah, pertanyaan ini kemudian diserap oleh wakil rakyat di sana. Sampai kemudian Senat di Amerika Serikat membentuk sebuah komite khusus yang secara populer juga dikenal dengan nama Church Committee. Karena dipimpin oleh seorang pejabat bernama Church. Tugas komite ini cuma satu. Yaitu menemukan bukti bahwa benar atau tidak 3 presiden Amerika Serikat didukung oleh organisasi intelijennya telah mencoba berambisi memporak-porandakan Kuba dan menghilangkan Fidel Castro. Itu pertanyaan yang harus dijawab lewat pembentukan komite Church. Apa hasilnya? Berbulan-bulan komite itu bekerja, mereka kembali ke kantor dengan tangan hampa. Pada laporan akhirnya, komite itu sebatas bisa menyimpulkan bahwa komite tidak berhasil menemukan bukti yang memadai tentang keterlibatan 3 presiden, para penasihat mereka, dan juga lembaga-lembaga negara terkait dalam operasi di Kuba. Jalan buntu kan? Negara yang sedemokratis itu
negara yang mengedepankan supremasi sipil itu ternyata tidak mampu mendobrak tembok tebal ketika ingin tahu lebih jauh siapa yang harus bertanggung jawab terhadap sebuah operasi intelijen. Terlepas apakah operasi intelijen itu berhasil atau gagal. Committed Church dan skandal Kubanya itu bukan merupakan satu-satunya contoh ketika negara sedikdaya Amerika Serikat tidak bisa menembus dinding yang amat-amat tebal terkait misteri operasi intelijen. Kita pindah ke masa pasca September 11. Gedung kembar di kota bisnis di sana. Pasca aksi terorisme itu, CIA melakukan operasi besar-besaran. Beratus-ratus orang, bahkan mungkin beribu-ribu orang ditangkap, diamankan, dan interogasi oleh CIA. Bocor ke publik bahwa negara yang terus-menerus mengklaim dirinya sebagai negara yang paling mengedepankan kemanusiaan itu, negara yang paling menjunjung kebebasan itu, ternyata menggunakan cara-cara brutal, cara-cara ekstrim, cara-cara kekerasan yang amat sangat parah terhadap para terduga teroris. Interogasinya mengerikan semua. Tidak usah saya sebut satu persatu karena bisa memunculkan trauma. Tapi yang ingin saya katakan adalah ternyata Amerika tidak konsekuen dengan perkataannya sendiri bahwa mereka menghormati hak asasi manusia orang-orang yang statusnya baru sebatas terperiksa. Terbukti dengan melakukan interogasi yang sungguh-sungguh jauh dari nilai kemanusiaan itu sendiri. Lagi-lagi, publik Amerika Serikat bertanya-tanya, benarkah dinas intelijen kita ini sedemikian biadab? Benarkah operasi CIA itu berdasarkan lampu hijau dari kepala negara sekaligus kepala pemerintahan? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini akhirnya mendorong dibentuknya sebuah, lagi-lagi semacam komite untuk melakukan investigasi yang diinisiasi oleh seorang petinggi bernama John Durham. Lewat investigasinya, Durham berusaha mencari tahu mana gerangan rekaman-rekaman audiovisual yang berisikan adegan-adegan terhadap para teroris itu. Di mana? Kabarnya sudah dimusnahkan. Bisakah dipulihkan? Kabarnya disimpan di tempat misterius. Bisakah dicari? Oleh pemerintahan Obama, cakupan tugas itu diperluas bahwa bukan semata-mata mencari bukti rekaman, tapi komite yang dibentuk ini yang kemudian dipimpin oleh seorang petinggi bernama Eric Holder ingin mencari tahu seberapa jauh peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat dan seberapa jauh hukum internasional sudah dilanggar oleh dinas intelijen negara Paman Sam. Hasilnya apa? Setali tiga uang. Berpeluh-peluh mereka bekerja. Ribuan jam sudah mereka lalui. Segala macam lemari, segala macam kotak brankas, segala macam komputer, semuanya diungkap. Hasilnya kosong melompong. Tidak ada satupun petugas CIA, tidak ada satupun agen CIA, tidak ada satupun pejabat CIA yang akhirnya dimintai pertanggungjawabannya. Atas sinyalemen telah terjadi interogasi brutal terhadap para terduga teroris. Sudah dua contoh. Kita coba cek saja. Wakil rakyat Amerika Serikat itu sehijau apa matanya dibandingkan dengan wakil rakyat kita. Wakil rakyat negeri Paman Sam itu seberapa kecil nyalinya dibandingkan dengan wakil rakyat kita. Sehingga kalau kemudian DPR dikabarkan juga akan membentuk komite untuk melakukan investigasi atas peristiwa penyiraman air keras, kita bisa memprediksi. Kalau Amerika saja gagal, besar kemungkinan parlemen kita pun akan gagal total mencari tahu siapa gerangan yang betul-betul harus paling bertanggung jawab di balik aksi insiden mengerikan penyiraman air keras terhadap wakil koordinator Kontras. Selesai? Oh, belum. Bukti bahwa operasi intelijen adalah sebuah benteng besar yang sangat kokoh yang tidak bisa ditembus oleh siapapun juga tampak pada peraturan hukum di negara semisal Turki. Di Turki bahkan ada hukum khusus bahwa ketika ada sebuah peristiwa yang katakanlah dialami oleh aktivis sipil, lantas dilakukan investigasi. Hasil investigasi itu mengarah
pada dugaan kuat bahwa aksi dilakukan oleh Dinas Intelijen Turki, apa yang harus dilakukan? Stop proses hukum. Stop proses hukum. Kenapa? Karena operasi intelijen, walaupun diwarnai dengan yang dilancarkan oleh Dinas Intelijen Negara, diasumsikan berangkat dari 3 doktrin. Demi keamanan negara, demi stabilitas negara, dan demi kerahasiaan negara, Dinas Intelijen bisa melakukan langkah-langkah luar biasa dan tidak mungkin ditaklukkan oleh alasan-alasan lain. Itu sebabnya tempo hari di episode sebelumnya saya sudah mengusulkan agar peristiwa penyiraman air keras ini bisa diungkap secara komprehensif, secara menyeluruh, maka sepatutnya bukan hanya criminal profiling, bukan hanya kita cari tahu seluk-beluk hal ihwal siapa gerangan pelaku penyiraman air keras itu. Tapi pada saat yang sama, semestinya kita juga mau fair untuk mengungkap identitas korban. Siapa yang bersangkutan ini sesungguhnya. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa menangkap situasi apakah penyiraman ini, betapapun bejatnya, dilakukan demi keamanan negara, demi kerahasiaan negara, demi stabilitas negara, ataukah ini semata-mata manifestasi betapa negara sudah abai terhadap kebebasan sipil masyarakat biasa. Itu dia. Gambaran yang getir tapi realistis bahwa kalau kita semua ternyata mengunci peristiwa penyiraman air keras ini sebagai operasi intelijen, akhirnya tampaknya kita hanya bisa menelan ludah pahit. Apa boleh buat? Proses investigasi belum mencapai titik final. Tapi operasi psikologis untuk memanfaatkan peristiwa ini tampaknya sudah mencapai hasil yang sempurna. Bahwa bicara tentang intelijen, tampaknya semua orang hari ini punya isi kepala yang sama. Intelijen adalah sumber ketakutan, sumber intimidasi. Dan tidak hanya itu. Ketika pengungkapan kasus-kasus disebut-sebut dilakukan dalam sebuah operasi intelijen, pada akhirnya operasi psikologisnya berjalan. Pengungkapan entah kapan akan ada ujungnya. Tapi per hari ini kita mulai bertanya-tanya, apakah kita sudah menjadi sebuah negara yang fasis? Demi atas nama kecintaan terhadap negara, siapapun boleh diperlakukan semena-mena.